produk ya, daya tarik produk itu bisa kita lihat dari nilainya. Nah, itu ditentukan atau dihargai dengan harga ya. Jadi artinya ada harga berdasarkan nilai. Jadi nilai produknya seperti apa. Kemudian ada fitur produk yang berhubungan dengan produk dan kualitas. Kemudian ada produk yang menggabungkan antara service, marketing mix dan kualitas produk ya. Nah, kemudian kita sudah tidak asing lagi bahwa apa sih itu produk ya, karena itu adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar yang pastinya akan memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Nah, apa sajakah produk itu ya? Produk-produk itu termasuk apa saja? Laptop termasuk produk yang disebut dengan barang fisik. Ya, kemudian layanan rumah sakit, layanan hotel, layanan layanan bimbingan belajar, layanan di salon, di klinik itu termasuk jasa. Ya, jadi produk itu di samping benar-benar physical good, tapi juga ada service. Ya, produk itu juga berhubungan dengan experience, nah pengalaman. Ya, jadi kemudian itu apa sajakah yang disebut produk? Event, peristiwa. Ya, nah kalau misalnya kita lihat kenapa sih event disebut produk? Karena pada saat ada event-event tertentu itu kita bisa jual sebagai bagian dari kegiatan. Misalnya event yang kita selalu adakan tiap tahun, ya namanya Tour de Singkarak, ya. Nah itu. Atau kalau di Bukit Tinggi namanya Bukit Tinggi Baralik Gadang. Nah itu kan event, ya. Kemudian orang ini contohnya aktor, aktris gitu kan ya, public figure ya. Nah, itu adalah produk yang bisa dipasarkan. Kemudian tempat itu adalah yang berhubungan dengan destinasi wisata ya. Kemudian tempat-tempat yang disebut dengan MICE. Nah, itu kan bisa dijual ya, bisa dipasarkan. Nah, apa saja yang bisa dipasarkan juga adalah organisasi ya, baik itu nirlaba maupun profit oriented ya. Mana sih yang nirlaba, non profit oriented, apa saja? Apa contohnya itu? Sekolah termasuk nggak Bu, yayasan? Ya, yayasan, tapi sekolah enggak, karena sekolah itu ada dua. Ada yang profit oriented, ada yang non profit oriented. Tapi kalau panti asuhan, yayasan amal, itu kan yayasan sosial lainnya itu adalah non profit oriented. Tetapi kalau profit oriented, misalnya sekolah swasta, ya. Nah, kemudian NGO itu termasuk organisasi non profit oriented, ya. Oke. Kemudian information. Nah, informasi ini sekarang mahal ya sudah. Jadi informasi adalah salah satu yang bisa dipasarkan. Apa nih contohnya? Kalau kita sebut bahwa informasi itu adalah termasuk produk atau produk dalam petik yang bisa ditawarkan, bisa dijual. Berita, Bu. Berita, benar, berita ini sekarang kan lagi ya, karena apa? Media cetak aja sekarang yang tidak ya happening ya, tetapi kan media sosial itu sangat happening dan itu dijadikan berita dan dijual, benar ya. Jadi itu berita adalah sesuatu yang bisa dijual. Kemudian ide. Nah, ide itu apa saja ide? Seorang arsitek itu bisa menjual idenya kan ya. Ya, nah apalagi yang youtuber itu kan sebenarnya menjual idenya juga, ya kan? Content creator, nah itu termasuk hal yang bisa dijual atau bisa dipasarkan ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya bahwa ada 5 tingkatan produk ya. Nah, ini secara teori ada 5 tingkatan produk. Nah, yang pertama yang paling terdalam ya. Nah, paling terdalam ini disebut dengan produk itu kita lihat sebagai hal yang memiliki manfaat paling dasar, manfaat inti paling utama. Nah, nanti kita berikan contoh. Kemudian di atas lapis manfaat inti atau core benefit itu ada basic product ya. Produk yang kita lihat secara mendasar yang bermanfaat bagi konsumen. Kemudian ditingkatkan lagi nilai guna produk itu sehingga menjadi produk yang diharapkan. Nah, kemudian naik lagi ke atas, berarti produk
yang di-upgrade dan ditingkatkan fungsinya sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi, value added-nya meningkat. Nah, terakhir adalah produk potensial. Nah, ini sudah sampai kalau misalnya di layanan hotel itu sudah sampai ada breakfast, ada swimming pool, ya, kemudian ada wifi, nah itu sudah ditingkatkan. Nah, kalau manfaat inti kalau kita menginap di losmen, ya tidur aja, tidur, kemudian kita istirahat, nah itu manfaat inti. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian klasifikasi produk, kita lihat di sini, klasifikasi produk itu ada klasifikasi produk yang berdasarkan produk yang tahan lama dan memiliki wujud. Ya, nah ada yang tidak tahan lama, ada yang tahan lama, ada yang berupa jasa. Ya, misalnya mesin cuci itu termasuk produk yang tahan lama. Ya, kalau yang tidak tahan lama adalah sabun, deterjen, hal-hal yang kita gunakan yang bisa digunakan untuk operasionalisasi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, ini jasa tidak perlu kita terangkan lagi. Nah, kemudian setelah kita lihat bagaimana klasifikasi produk, berarti kita bisa lihat juga klasifikasi produk-produk yang demand oleh konsumen. Yang pertama adalah produk yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini hal yang kita beli secara periodik. Misalnya beras, terus minyak goreng, kemudian mie instan, susu bayi, kemudian shampoo, terus sabun, deterjen, gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Dan saat kita membeli, kita tidak membandingkan harga produk itu dengan toko yang lain. Jadi kita beli aja gitu ya, tidak perlu membanding-bandingkan. Karena apa? Selisih harganya hanya sedikit. Kalau mie instan di satu tempat 2.000, mungkin di tempat lain 2.200 ya. Jadi tidak terlalu tinggi perbedaan harganya. Nah, kemudian kita masuk ke shopping good. Nah, shopping good ini adalah produk-produk yang kita lakukan pembelian terhadap produk itu. Sebelum kita melakukan pembelian, kita bandingkan dulu dengan toko-toko yang sejenis yang menjual produk tersebut. Apa saja? Misalnya AC, berapa PK, kemudian televisi, kemudian lemari es, kemudian PC, kemudian HP, kemudian laptop, motor. Nah, itu namanya shopping good, ya. Nah, kemudian specialty good ini adalah produk-produk yang spesial yang dibeli oleh orang-orang yang spesial dalam jumlah yang sedikit dan termasuk kepada kategori produk-produk yang premium atau yang lux. Contohnya apa? Mobil mewah gitu ya. Misalnya Fortuner, Audi gitu ya. Kemudian apalagi Pajero, terus mobil-mobil sport Lamborghini, Mercedes. Nah, itu kemudian Stigolo, kemudian jam tangan, ya, jam tangan misalnya apa yang paling mahal. Nah, itu adalah jam tangan Gucci, kemudian mungkin jam-jam yang bermerek yang diakui oleh dunia. Nah, itu namanya. Terus motor gede, ya, Harley Davidson. Nah, itu termasuk barang-barang spesial. Dan pada saat membeli tidak melakukan pertimbangan terhadap pembelian itu. Ya, kemudian apalagi kemudian barang-barang berharga seperti misalnya permata, berlian. Nah, itu. Jadi itu adalah barang-barang spesial. Nah, kemudian yang keempat, barang produk yang tidak dicari disebut dengan unsold good. Ini contohnya adalah, dan kita tidak menginginkan produk itu sebenarnya, dan kita membelikan produk itu untuk orang lain. Nah, contohnya adalah batu nisan, ya, batu nisan, kemudian kain kafan, terus peti mati. Nah, itu adalah hal-hal yang disebut dengan unsold good, ya. Nah, jadi bukan batu nisan, bukan merek mobil Nissan ya, tapi benar-benar batu nisan itu, kemudian kafan atau peti mati. Kalau misalnya yang masyarakat Chinese
yaitu krematorium gitu ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan yang kita tidak inginkan dan tidak kita cari ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang barang industri adalah barang yang dijual tetapi tidak digunakan sebagai produk yang digunakan oleh orang atau pengguna akhir end user, tapi untuk dijual kembali. Kita beli tapi untuk kita jual kembali ya. Misalnya pabrik-pabrik. Nah, apa saja klasifikasi barang industri? Barang industri itu ada bahan baku dan spare part, terus belanja atau barang modal, kemudian inventory atau peralatan, dan perlengkapan serta pelayanan bisnis. Nah, ini kebetulan yang barang industri ini di manajemen pemasaran jarang kita bahas ya, karena kita lebih menekankan kepada konsumen sebagai end user ya. Nah, sehingga kita inginnya konsumen itu adalah smart consumer. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang diferensiasi atau differentiation. Nah, ada diversification dan ada differentiation. Nah, diferensiasi ini adalah bagaimana kita merancang perbedaan yang sangat bernilai dan bisa membedakan, karena tujuannya adalah untuk membedakan produk perusahaan dengan produk yang ditawarkan pesaing. Jadi kita bedakan. Nah, ini termasuk strategi dari setting produk strategi. Ya, bagaimana kita menciptakan produk yang bisa diterima oleh pasar dan mengungguli pesaing. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang diferensiasi, apa sajakah yang termasuk kepada diferensiasi produk? Nah, coba lihat di sini. Ini ada semua di PPT yang bahasa Inggris ada. Nanti saya akan kirim juga ini. Diingatkan nanti ya. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah bentuk ya. Jadi produk itu dibedakan berdasarkan bentuk. Ya, bentuknya apa saja yang termasuk ukuran. Ada yang medium, ya, ada yang small, ada yang large. Nah, kemudian modelnya, ya, ada modelnya simple, ya, complicated, atau mungkin struktur fisik dari produk tersebut. Apakah dia berbentuk cair, ya, berbentuk gas, berbentuk taburan atau butir-butir, atau berbentuk powder. Nah, ini adalah struktur fisik produk atau bentuk krim, ya. Kemudian fitur. Nah, fitur ini kalau kita bahas di HP atau di smartphone, semakin banyak fitur yang ditawarkan atau yang ada di sebuah smartphone, makin canggih smartphone tersebut. Misalnya fiturnya berapa megabyte untuk kemampuan kameranya, kemudian RAM-nya berapa, kemudian pencahayaannya seperti apa, kemudian pewarnaannya seperti apa, kemudian aplikasi apakah kita misalnya kita olahraga, terus ada hitungan langkah, terus menghitung denyut nadi, kemudian menghitung berapa kebekuan darah kita. Nah, itu namanya fitur ya. Nah, kalau di mobil fiturnya apa? Apakah ada fiturnya turbo, kemudian bagaimana dia pada saat berkecepatan, pada saat di jalan tol ya. Kemudian bagaimana apakah mobil itu dilengkapi dengan kamera. Nah, itu adalah fitur ya. Kemudian kinerja ya. Nah, kinerja ini berhubungan dengan karakteristik dasar dari produk. Misalnya kinerja motor Honda akan lebih baik dinilai oleh konsumen dibanding dengan kinerja motor bermerek lain. Kenapa? Karena hemat bahan bakar, walaupun harganya relatif lebih mahal sedikit daripada merek lain, tetapi kinerjanya lebih hemat bahan bakar. Kemudian fiturnya futuristik, desainnya menarik seperti mungkin Scoopy ya, warnanya juga lebih bright colors. Terus kemudian juga lampunya LED. Nah, ini kita bisa klasifikasikan, ternyata Honda itu memiliki kinerja tinggi dibandingkan dengan produk yang sejenis ya. Nah, kemudian mutu kesesuaian, tingkat kesesuaian ini adalah sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Artinya
Kalau misalnya ada motor cc-nya 150, memang sesuai dengan kinerjanya, bukan malah cc-nya 100. Nah, itu kesesuaian, ya, confirm. Kemudian durability, daya tahannya. Nah, daya tahan ini adalah produk itu dinilai ya dari daya tahan produk tersebut. Misalnya untuk produk kendaraan bermotor, itu daya tahan Honda lebih direkomendasikan oleh orang lain dibanding merek lain karena sudah melihat kinerjanya sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian keandalan. Nah, reliability ini adalah produk itu tidak gampang rusak, tidak gampang perawatannya, kemudian bisa membantu kinerja kita dan tidak termasuk produk yang gagal gitu ya. Nah, kemudian mudah diperbaiki ya, artinya produk-produk yang memang berkualitas itu akan dijamin produk itu bisa diperbaiki dan ada tempat perbaikan yang khusus yang disediakan oleh merek tersebut. Nah, contohnya service station ya, misalnya dari produk misalnya Samsung ya, kemudian mobil itu, kemudian hal-hal yang terkait dengan produk yang memang dijamin untuk diberikan fasilitas untuk perbaikan kalau terjadi kerusakan. Kemudian ini adalah gaya. Gaya ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan tampilan ya, tampilan yang misalnya tren gitu ya, atau apa gaya ini ya, gaya ini misalnya motor dengan gaya kekinian gitu ya, mobil dengan gaya atau interiornya yang kekinian sehingga akan memperlihatkan bahwa produk itu sesuai dengan kepribadian dari yang menggunakan ya. Jadi ada produk yang mengutamakan gayanya ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk produk rancangan produk. Ini kita bisa lihat bahwa rancangan produk itu produk yang dirancang adalah produk yang memang sesuai dengan yang direncanakan, yang akan memberikan kinerja yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi rancangan produk ini memang akan membantu konsumen ya untuk membanding-bandingkan produk tertentu dengan produk lain ya. Ini gampang. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jasa ya. Kalau tadi diferensiasi produk ya ada fiturnya, ada gayanya, ada kesesuaiannya, ya kan? Terus ada apa lagi yang tadi? Ada keandalannya, ya. Nah, sekarang kita masuk diferensiasi di bidang jasa, ya. Nah, order taking, kemudahan memesannya, misalnya kita membeli atau apa ya, kita kemudahan pemesanan ini kita membeli misalnya apa ya, membeli produk ya, kemudian kita menggunakan transportasi online, terus kita pesan, ternyata kemudian perusahaan itu memberikan kemudahan waktu dalam pemesanan. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Terus proses pengiriman juga lebih cepat ya, atau lancar ya, tidak ada hambatan. Kemudian produk itu kalau misalnya produk jasa, misalnya kita membeli membeli AC gitu ya. Nah, itu kan hybrid, ada jasanya, ada pemasangannya, dan ada produk yang kita beli ke toko tersebut. Nah, berarti kita mendapatkan jasa pemasangan AC. Kemudian kalau misalnya kita membeli produk kecantikan di sebuah klinik kesehatan atau kecantikan, kita nggak tahu bagaimana cara penggunaan produk tersebut. Nah, jadi ada pelatihan tentang pelanggan, bagaimana pelanggan menggunakan produk-produk tersebut. Nah, kemudian juga dibekali dengan konsultasi. Ya, misalnya kita ada perawatan wajah, terus kita nggak tahu cara penggunaan, dan kita bisa berkonsultasi dengan para ahli yang ada di klinik kecantikan tersebut. Nah, ini jasa ya. Kemudian ada pemeliharaan dan perbaikan. Misalnya kita beli, misalnya
kita membeli AC, ada itu jaminan bahwa produk ini akan garansinya ada, kalau terjadi kerusakan akan diberikan jasa atau servis cuma-cuma atau gratis ya. Oke, nah, jadi tolong nanti Bapak Ibu bedakan antara produk dengan jasa. Nah, ini ya ini produk ya. Ya, kemudian ini jasa ya. Nanti ada jadi 8 di produk, 6 di jasa. Ya, oke. Nah, terus kita skip saja ini. Nah, sekarang ini. Nah, ini coba Bapak dan Ibu lihat. Ini adalah hierarki dari sebuah produk. Nah, kalau tadi klasifikasi produk ada produknya yang disebut dengan convenience good gitu ya. Ada shopping good, ada specialty good, ada unsold good. Nah, itu klasifikasi produk ya. Nah, sekarang hierarki produk. Ya, hierarki produk ini mulai dulu yang paling dasar, tingkatan produk berdasarkan hierarki. Nah, kita lihat di sini hierarki produk ada need family. Ya, ini yang paling dasar ya, bahwa kebutuhan keluarga ini berhubungan dengan kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok. Sebentar ya, sebentar ada tamu sebentar. Nah, kemudian yang kedua adalah naik ya, yang kedua yang disebut dengan produk family, ya artinya semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti yang efektif. Contohnya adalah untuk memberikan rasa aman bagi sebuah keluarga, maka sebuah keluarga memiliki tabungan dan penghasilan. Nah, tabungan ini yang dimaksud adalah tabungan minimal itu 30% dari penghasilan bisa ditabung. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, kemudian naik kelas lagi ya. Kalau kita ibaratkan ini adalah misalnya piramid. Nah, ini yang paling bawahnya nih ya, need family ya. Nah, kemudian naik ke produk kelas ya. Nah, ini adalah kelompok produk dalam keluarga produk ya, masih dalam keluarga produk yang diakui mempunyai ikatan fungsional. Nah, agar keamanan dalam sebuah keluarga itu terjamin, maka keluarga perlu asuransi yang akan mengcover resiko-resiko yang mungkin akan muncul. Nah, karena itulah sudah sampai kepada kelasnya produk kelas ya, bahwa sebuah rasa aman itu mesti di cover melalui instrumen keuangan. Nah, kalau tadi masih tabungan, sekarang sudah menjurus kepada instrumen keuangan. Nah, kemudian naik lagi produk kelas, mengerucut lagi ke atas, namanya produk lain. Nah, apa itu produk lain? Sekelompok ya kelas produk yang saling terkait dengan fungsi yang sama, pelanggan yang sama dan pasar yang sama. Nah, instrumen keuangan ini perlu di-cover melalui asuransi jiwa untuk memberikan rasa aman di sebuah keluarga. Ya. Nah, kemudian masuk ke produk type. Asuransi yang seperti apa? Apakah asuransi jiwa yang masuk kategori yang berjangka, atau asuransi jiwa yang mungkin lepas. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian produk type ini sekelompok barang ya yang kategorinya adalah lini produk yang sama-sama memiliki salah satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya asuransi berjangka. Asuransi berjangka ini kalau misalnya punya asuransi jiwa, berarti asuransi jiwa ini banyak, ada asuransi jiwa Bumi Putra ya, sekarang udah enggak ya. Kemudian ada namanya BNI Life, kemudian ada namanya juga BRI, mungkin ya, Bank BRI juga ada asuransinya, kemudian asuransi prudensial gitu ya,
kemudian nanti juga ada asuransi yang di cover oleh bank gitu ya, beberapa bank swasta. Nah itu asuransi jiwa. Nah kemudian turun lagi, naik lagi, mengerucut lagi ya ke asuransi berjangka. Nah terakhir adalah produk item. Ya produk ini item barang atau item atau produk varian ini adalah suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau ciri lain yang contohnya sudah menjurus kepada nama perusahaan. Jadi asuransi jiwa berjangka prudensial. Ya, nah sebanding atau sejajar dengan asuransi jiwa berjangka misalnya yang di cover oleh bank BNI misalnya kan namanya BNI Life misalnya ya. Oke. Terus, nah sekarang kita masuk ke bauran produk ya, produk mix. Nah, jadi kalau misalnya coba kita ingat-ingat lagi, kalau misalnya di pemasaran ada namanya marketing mix, maka di bawah marketing mix itu ada yang namanya product mix, promotion mix, ya. Yang tidak ada adalah apa? Price mix nggak ada, ya. Terus satu lagi apa? D4P, place mix nggak ada. Yang ada itu product mix dan promotion mix, ya. Nah itu diingat. Nah kalau dalam kategori product mix atau bauran produk itu kita bisa bedakan berdasarkan dimensi bauran produk itu. Nah, apa itu lebarnya, terus panjang lebar produk tersebut, bukan secara fisik lebarnya, tapi macam-macam produk tersebut, kemudian panjang produk tersebut, kedalaman produk tersebut, dan konsistensi produk tersebut. Nah, ini apa contohnya? Nah, saya stop share dulu supaya contohnya lebih relevan ini. Nah, kita contohkan di sini produk strategi. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi kita ini ya, yang tadi ya contohnya ya, yang ada core benefit, basic product ya, ini ada ya contohnya ini. Tapi saya ingin memperlihatkan ini sudah, diferensiasi sudah, tadi sudah. Nah, yang ini mau saya lihatkan, nih ya. Jadi tadi kan ada kelebaran produk ya, kelebaran produk. Jadi produk mix. Nah, kita contohkan di sini biar lebih gampang contohnya. Produk mix yang dilakukan oleh Wardah Lipstick Matte. Nah, tadi kan ada kelebaran, kepanjangan gitu ya, konsistensi ya. Nah, kemudian kedalaman produk. Nah, sekarang kita masuk ya ke lebaran produk. Nah, ini kelebaran produk, kalau ini kata benda, kalau misalnya HT-nya nggak ada, white, E-nya ada, berarti itu kata sifat ya. Nah, lebarnya bauran Wardah Lipstick Matte ini sangat berhubungan dengan banyaknya lini produk lipstick matte yang sudah dikeluarkan oleh Wardah dalam naungan PT Paragon. Nah, karena Paragon ini Paragon Technology and Innovation ini ada 4 ya produk yang diluncurkan, yang 4 macam, 4 jenis dengan segmentasi yang berbeda, dengan target yang berbeda, dengan posisi pasar yang berbeda. Yang pertama adalah Wardah, yang kedua adalah Makeover, yang ketiga adalah Emina, kemudian yang keempat Kafik, kemudian yang kelima, kalau 5 nggak salah, 5 apa ya, Putri ya, coba kita search ya. Jadi ada produk 5 nama produk yang dikeluarkan oleh Wardah. Nah, kita beri contoh ini ya. Nah, kelebaran sebuah
produk Wardah yang berhubungan dengan lipstick itu kita bisa lihat di sini, ya lebarnya, bahwa banyaknya lini produk lipstick matte yang sudah dikeluarkan oleh Wardah dalam naungan PT Paragon. Nah, kemudian untuk kepanjangan produknya ini kita bisa lihat bahwa panjangnya bauran produk Wardah lipstick matte ini mengacu kepada jumlah keseluruhan lipstick matte di dalam produk mix ini. Jadi ada ada nomor-nomor jenisnya gitu ya, warnanya ini juga berbeda, 06 dengan 11. Nah, ini adalah panjangnya. Nah, kedalaman produk ini mengacu kepada seberapa banyak variasi produk yang dikeluarkan oleh Wardah lipstick matte. Ya, ini karena kan ada lipstick itu bermacam-macam ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat di sini keempat, konsistensi ya. Konsistensi bauran produk Wardah itu berhubungan langsung dengan seberapa kuat hubungan antar berbagai lini produk dalam ketentuan produksi, saluran distribusi, penggunaan akhir lipstick matte, dan lain-lainnya. Artinya produk ini konsisten dalam kegiatannya, bermula dari produk yang dikeluarkan, kemudian bagaimana dia melakukan promosi, kemudian bagaimana dia menetapkan harga, sampai kemudian bagaimana dia mendistribusikannya kepada konsumen melalui baik retail maupun e-retail sampai produk itu ke tangan konsumen ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Coba dilihat sini, bisa dilihat ya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Ini kita bisa lihat produk ya yang dikeluarkan oleh PT Paragon ini, produknya Wardah. Nah, di sini bedak ya tadi kalau lipstick ya, bedak Wardah itu kedalaman produknya ada bedak compact ya, ada powder ya. Nah, kemudian ada lightening, kemudian luminous face. Nah, ini saya belum pernah pakai ini ya Pak. Ya paling ini compact ya. Kemudian ada ini lightening two-way kick, plus glitter ya, mengkilat-mengkilat. Nah, ini disebut dengan kedalaman produk ya. Nah, kemudian lipstick kedalamannya apa ya? Ada lipstick yang tahan lama, ada yang lipstick eksklusif ya. Kemudian untuk foundation, ada foundation yang creamy, ada yang liquid ya, yang cair, ada yang krim. Kemudian ini enggak ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat untuk ini beda lagi ya, makeover beda lagi ya. Walaupun sama-sama dikeluarkan oleh PT Paragon Technology and Innovation. Ya. Ini bisa dilihat, ini bisa dibanding-bandingkan ya. Oke. Nah, kemudian ini juga ya, ini ya makeover ini produk bedaknya apa saja ya. Ada yang silky ya, ada yang silky smooth, kemudian makeover yang produknya juga misalnya lipstiknya apa, ultra shine lipstick, creamy. Nah, ini kan macam-macam ya. Oke. Nah, kemudian itu ya, itu contohnya. Kita kembali ke tadi. Kita kembali contoh yang tadi ya, itu hanya memberikan contoh ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, ini yang tadi ya. Nah, kemudian masuk ke ini contohnya, saya nggak contohkan, ini kan produk Amerika ya. Ya, kadang kita nggak akrab dengan produk-produk ini. Ya, ada Kamai itu sabun, ya, Pampers, Ivory itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sebuah produk kedudukannya di pasar. Nah, kalau kedudukan produk itu di pasar, kita bisa gambarkan melalui siklus hidup produk atau yang disebut dengan PLC, Product Life Cycle. Nah,
produk life cycle. Nah, di mana produk Bapak dan Ibu berada saat ini bisa kita lihat di sini. Pertama adalah produk yang baru kita launching itu disebut dengan tahap pengenalan. Kita kenalkan produk kita ke pasar. Nah, kalau tahapannya itu masih dalam perkenalan, otomatis kita belum bisa mendapatkan untung besar, ya. Nah, kemudian beberapa tahun kita kenalkan, mungkin 1 tahun sampai 2 tahun kita kenalkan, produk kita sampai kepada stage berikutnya, yaitu pertumbuhan. Nah, tahapan ini sudah kalau di pengenalan kita masih banyak biaya promosi ya, karena namanya juga introduction, masih banyak kita keluarkan biaya promosi untuk mengenalkan produk kita itu kepada masyarakat, mensosialisasikan produk kita kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Melalui gencarnya penggunaan iklan di sosial media misalnya, di televisi. Tapi kalau televisi mahal biasanya medianya media online gitu ya, bukan lagi media cetak atau elektronik misalnya di TV nasional. Nah, itu lebih mahal ya. Nah, karena ini tahapnya perkenalan, otomatis biayanya besar ya, masih promosi-promosi. Nah, di tahapan pertumbuhan ya, ada pertumbuhan laba dan penjualan mulai tumbuh ya, promosi mulai berkurang. Kita sudah mendapatkan kinerja yang bagus, yang baik ya, sudah ada profitabilitas, sudah ada meningkat, margin sudah meningkat. Nah, kemudian pertumbuhan itu kita sudah memaksimalkan laba ya, karena penjualan sudah naik. Tetapi kemudian kita masuk ke tahap maturity ya. Jadi ini introduction, growth, dan yang ketiga adalah maturity. Nah, di tahapan kedewasaan maturity ini kita harus hati-hati. Karena apa? Produk sudah dikenal oleh masyarakat. Bisakah kita 5 tahun dikenal dengan baik? Bisa saja. Ada produk yang perlu waktu lama untuk dikenal di pasar. Ada produk yang bisa booming 5 tahun sudah dikenal oleh pasar. Apa strateginya? Apa keberhasilannya? Nah, itu perlu analisis mendalam. Kadang ada strateginya membawa merek yang berbeda dengan merek yang kebanyakan, sehingga orang lebih cepat mengenal karena adanya perbedaan tersebut. Atau brand ambassador-nya adalah orang-orang yang public figure, atau brand ambassador-nya kebalikan, orang yang tidak siapa-siapa sehingga orang ingin tahu. Atau mungkin public figure yang dipilih adalah seorang komedian gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah brand ambassador yang akan dikenal oleh masyarakat. Nah, hati-hati di tahap maturity ini, kita harus mulai memikirkan untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang punya nilai inovasi, atau kita punya cara untuk memodifikasi, atau mungkin kita perlu kerja keras yang menuntut kreativitas tinggi agar produk kita ini tidak decline. Nah, kalau misalnya kita sudah dewasa dan tidak hati-hati, tidak berinovasi, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, maka akan terjadi penurunan. Nah, lambat laun merek kita akan tenggelam di pasar. Nah, apakah itu pernah terjadi? Ada. Tetapi produk yang punya siklus hidup yang bertahan lama itu juga ada, nama yang sangat fenomenal, yang sangat legendaris, namanya adalah Blue Band dan Rinso. Ya. Nah, Rinso itu sangat fenomenal. Saya juga sampai hari ini penasaran apa yang membuat Rinso ini selalu fenomenal. Ya, kemudian Pepsodent juga fenomenal, ya. Artinya dia mampu selalu melewati tahapan demi tahapan, dan dia maturity ini lama di sini. Dia nggak pernah mengalami terjadinya penurunan penjualan. Kalau penurunan penjualan terjadi terus-menerus, maka akan menurunkan laba. Nah, begitu juga dengan sebuah bank. Bank plat merah sekarang benar-benar saling berkompetisi untuk memenangkan persaingan. Benar nggak? Nah, mereka rebut-rebutan. Kadang-kadang saya juga heran kalau dulu bank plat merah itu punya segmen pasar yang tegas. Misalnya nih, Bank Mandiri itu khusus untuk corporate merchant, ya.
Tetapi kemudian BRI itu khusus untuk retail kecil, unit-unit kecil yang di bawah, yang suburban gitu ya. Kemudian apalagi Bank BNI juga mulai ekspor, ya, mandiri ekspor. Bank BNI itu corporate yang diolah gitu ya. Kemudian kalau Bank BTN khusus untuk perumahan gitu ya. Nah, kan ada istilahnya, ada segmen pasar yang ditargetkan atau yang dibidik, yang dicapai itu jelas targetnya. Nah, sekarang enggak balap-balapan. Malah sekarang BRI juga sampai ke urban, bukan suburban lagi, ya. Nah, bukan ke retail atau ke unit-unit terkecil, tapi dia sudah menyasar kepada corporate, ya, konsumen yang tergolong corporate. Nah, itu contohnya. Jadi bank juga harus pintar. Nah, sekarang beberapa bank juga memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatakan bahwa untuk memberikan pelayanan prima, kepada nasabah itu, staf di bank itu harus bisa seperti yang disebut dengan istilahnya universal banker. Dia kemana aja bisa gitu. Marketing dia bisa. Artinya jangan sampai pelanggannya menunggu lama untuk dilayani dengan baik. Nah, itu kan salah satu bentuk persaingan yang kuat, yang ketat di antara bank. Apalagi dengan bank swasta. Bank swasta harus pintar melakukan inovasi-inovasi agar nasabahnya tetap melakukan nasabahnya tertarik untuk selalu mencoba hal-hal yang baru yang ditawarkan oleh bank tersebut. Misalnya istilah-istilah yang menarik. Nah, kalau di swasta itu paling terkenal kan dulu Bank BCA, ya, dengan inovasi-inovasi yang menarik yang menggugah orang untuk membuka tabungan di sana, karena ada hadiah-hadiah yang sangat besar dulunya, ya. Nah, sekarang rata-rata bank juga melakukan hal yang sama, memberikan hadiah-hadiah kepada pelanggan. Nah, kemudian ada, ya, silakan, Stella. Ya, Bu, saya mau tanya berkaitan sih antara siklus hidup produk dengan bauran produk, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau bauran produk tuh ada tingkat kedalamannya dan lain-lain. Kayak tadi contohnya Wardah tuh lipstiknya tuh ada banyak lagi jenisnya, terus bedak gitu. Nah, kapan sih suatu perusahaan itu sebaiknya dia melakukan bauran produk gitu, Bu? Apakah ketika dia pengenalan dia langsung melakukan bauran produk, atau ketika pertumbuhan, atau ketika dia di maturity itu dia melakukan bauran produk itu, Bu? Oke. Baik, menarik nih ya pertanyaan dari Vela. Nah, ini memang sangat terkait dengan tempat pekerjaan kita masing-masing, ya. Karena apa? Pada saat kita bicara tentang bauran produk itu kan hal-hal yang terkait dengan inovasi, ya, dengan inovasi. Nah, ini Unilever sudah lama melakukan ini, sangat lama. Nah, jadi Unilever itu bukan dia itu melakukan strategi bauran produk pada saat dia sudah maturity, tapi enggak. Tapi dari awal dia sudah men-setting bahwa kalau masuk ke pasar itu harus dikepung kuat-kuat. Nah, jadi dia justru tetap di benderanya Unilever, tapi dia strateginya itu membangun merek banyak-banyak untuk menghindari orang atau perusahaan untuk masuk di pasar tersebut. Jadi entry barrier-nya diperketat. Nah, contohnya adalah bukan saja bauran produknya, tapi mereknya banyak. Jadi misalnya ada Lux, ada Lifebuoy, ada Dove, ya kan? Apalagi sabun-sabun baik cair maupun sabun batangan itu memang dikeluarkan oleh Unilever dengan banyak merek. Terus sampo juga, ya. Jadi dia bukan hanya di variannya banyak seperti ini. Kalau sampo Rejoice variannya kan banyak, ya. Nah, itu varian, ya. Misalnya ada untuk rambut berminyak, rambut berketombe, kemudian rambut apalagi rambut kering, ya, rambut lurus, rambut rebonding gitu, ya, rambut rusak dan segala macam. Nah, itu varian, ya, di varian. Tetapi yang sampo yang dikeluarkan oleh kalau Rejoice bukan keluaran Unilever, ya, tapi apa?
Rejo. ya, Protect and Gamble. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya Unilever, caranya adalah misalnya dengan merek yang berbeda, tetapi jenis sabun yang sama, ya, jenis sabun ada yang cair, ada yang batangan, tetapi dibikinnya diferensiasinya melalui Lux adalah sabun kecantikan, Dove adalah sabun untuk wanita yang ingin berkulit putih, benar. Lifebuoy untuk sabun kesehatan keluarga. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Ada sabun yang Nuvo ya? Yang nggak sih Bu? Enggak ya? Detol ya? Detol itu Nuvo bukan ya Bu? Nuvo ya, rasanya ada satu sabun lagi yang dia itu mengawal pasar, mengepung pasar sehingga orang nggak bisa masuk ke dalamnya gitu. Sama dengan shampoo-nya itu kan ada Sunsil gitu kan, terus apa lagi Clear ya kan. Nah itu kan punyanya Unilever. Nah kalau misalnya kita bertanya di manakah posisi produk itu agar kita bisa melakukan apakah bauran produknya berupa kepanjangan produknya atau konsistensi tetap ya, atau kelebarannya atau kedalamannya, sebaiknya pada saat kita masuk pasar kita sudah merancang kalau terjadinya kemudian produk ini akan laris manis di pasar, maka kita mencoba untuk melakukan penyegaran pasar melalui produk yang lain agar produk ini akan dikawal oleh produk baru. Jadi tidak ada keharusan bahwa kita akan melakukan bauran produk di pertumbuhankah, tetapi banyak yang melakukan pada saat dia berada di maturity. Ya, di maturity. Karena dia sudah melihat pasar sudah jenuh, pertumbuhan nggak menaik, apalagi nih yang akan dilakukan. Nah, itu memang dilakukan oleh PT Paragon. PT Paragon muncul karena apa? Dia melihat Wardah ini adalah identik dengan perempuan dewasa mapan. Ya. Tetapi harus ada lagi produk yang kualitasnya lebih tinggi dari Wardah, muncul makeover, ya kan? Nah, ya makeover produknya paling tinggi. Terus ada 5 kalau nggak salah saya yang baru itu. Ada lagi yang baru. Ya ada lagi ya Bu Heni ya. Iya, Putri ya. Iya. Kaf itu untuk cowok. Kaf itu untuk cowok. Jadi makeover yang paling tinggi, kemudian Wardah, kemudian Wardah ini kan mawar merah ya artinya. Kemudian yang ketiga Emina, itu untuk di bawah wanita mapan. Jadi untuk mahasiswa, untuk pelajar itu banyak yang menggunakan Emina. Kemudian ada Kaf. Nah, saya cenderung bacanya Kafi. Nah, Kaf ini adalah produk untuk cowok khusus. Nah, ada lagi satu lagi. Itu untuk mengawal pasar yang sudah ada dan untuk mengurangi pesaing atau pelaku pasar lain untuk masuk ke bisnis yang sama. Nah, PT Paragon ini sudah membuktikan bahwa dia merek lokal tapi mampu mengglobal. Sekarang Mustika Ratu kalah. Sari Ayu udah mulai meninggi ya. Ada tahu semua. Dengeran lah. Benar. Nah, ini yang hebatnya PT Paragon ini masuk kepada studi kasus yang dibahas di Harvard University. Karena orang heran, kenapa sih bisa hebat gitu. Nah, itu yang dibahas. Dan kalau untuk dimasukkan ke dalam hal yang jadi case study di Harvard University, itu adalah hal-hal yang fenomenal. Nah, ini masuk ke hal yang fenomenal. Nggak sembarang kasus yang dibahas di sana. Nah, di India juga ada merek serupa, saya lupa mereknya. Ada di India, di Korea, ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah Wardah. Nah, mampu menggeser Revlon sekarang. Ultima juga digeser. Ya kan? Nah, ini kan sesuatu yang
orang pelajari kenapa bisa merek lokal. Nah, ternyata kalau diteliti kembali, sebenarnya Wardah ini memanfaatkan momen pada saat orang mulai berhijab, adanya hijrah besar-besaran, kemudian adanya kesadaran dari generasi muda untuk hijrah, kemudian pada saat itu mulai adanya fashion week yang ada di Italia, dan mereka melakukan upaya pemasaran sehingga dikenal baik, dan mulai kemudian make up-nya juga karena ada batasan ini adalah kosmetik halal, momennya pas gitu ya. Nah itu dia. Jadi yang Vela tanyakan tadi, tidak harus produk itu harus hadir pada saat kita deklan, enggak, tapi kebanyakan majority mereka sudah mulai berpikir, wah kita harus lakukan inovasi untuk memperlebar atau membuat pelanggan kita untuk selalu menggunakan produk kita dengan cara kerja yang inovatif, dengan produk-produk yang kita luncurkan adalah produk-produk baru yang berisi inovasi-inovasi yang akan menggiring konsumen kita untuk selalu menggunakan produk kita. Ya. Nah, kalau di perbankan, Vela di perbankan ya, di perbankan itu banyak sekali misalnya nasabah, misalnya orang-orang tua misalnya kan yang pensiun. Nah, kita cari upaya bagaimana yang pensiun ini memanfaatkan tabungan, apakah nanti kerjasama dengan travel agent atau travel umroh dan segala macam. Nah, itu juga hal-hal yang terkait dengan inovasi-inovasi. Nah, yang melakukan, yang berinovasilah yang bisa mampu bertahan di pasar, ya. Jadi saya ingat dulu kalau di BNI macam-macam ya, ada simfoni saya lupa, ada tabungan pelajar, ada TAP Plus ya. Dulu zamannya TAP Plus. Nah, jadi tabungan plus gitu ya. Nah, itu contohnya. Tetapi yang paling booming itu memang BCA dulunya. Tapi karena sekarang adalah bank plat merah beroperasi dengan standar efisiensi, ya jadi memang di teknologinya yang di upgrade dan di update ya. Teknologinya yang nah, sebenarnya di bidang teknologi itu kita bisa melakukan efisiensi dan menelurkan produk-produk atau jasa-jasa baru ya, dan itu biasanya sangat inovatif. Bank-bank plat merah sekarang sangat-sangat inovatif sehingga mereka saling bersaing, saling balap-balapan satu sama lainnya gitu ya. Nah, itu penting. Jadi tidak harus pada saat dia sudah decline, tapi sebaiknya sebelum decline di maturity dia sudah mulai berpikir untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mempertahankan dan mengembangkan jumlah nasabah atau jumlah konsumennya, gitu ya. Oke, ada lagi hal yang perlu ditanyakan? Nah, untuk PR ini tugas pribadi. Nanti kedalaman produk, kemudian kepanjangan produk, kemudian konsistensi produk, kemudian kelebaran produk itu dikumpul di ujian akhir saja, tugas pribadi. Nah, produknya bebas, sesuaikan dengan produk atau jasa tempat Bapak dan Ibu bekerja. Ya. Nanti saya kasih contoh, saya share contoh dari Wardah tersebut ya, untuk aplikasinya agar kita mampu memberikan kontribusi di tempat pekerjaan kita masing-masing. Oke. Makanya saya tidak berikan tugas kelompok ya. Oke. Kemudian strategi udah Vela ya. Oke, yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi? PR tadi dikumpul di ujian akhir maksudnya, Bu? Iya, ujian akhir aja. Jadi PR-nya dikumpul di saat ujian akhir, tanggalnya di ujian akhir, tapi di-upload saya sediakan slotnya di Island. Itu bagian dari ujian atau enggak nanti, Bu? Enggak, bagian dari tugas pribadi. Ya, bagian dari tugas pribadi. Tetapi ujian yang akan diberikan oleh Ibu Eri Besra. Oke, Bu. Oke, ya. Oke, Win. Oke, Weni ya. Oke. Iya. Bu, itu itemnya mesti ada. Ya, Bu Weni. Semua item tadi mesti ada, kedalaman produk segala macam. Oh, enggak, kalau memang sesuaikan aja di tempat kita. Iya, di tempat kita. Bisa saja
malah justru mungkin tidak ada kelebaran tapi kedalamannya banyak, kedalamannya lebih ada gitu. Ada juga seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kita sesuaikan misalnya hal-hal yang terkait misalnya sebuah PT Wismar gitu kan. PT Wismar ini kan sawit ya. Nah, kalau misalnya dia mengeluarkan menghasilkan sawit yang diolah di pabrik, sawitnya ini bisa satu dibikin sabun, dua diolah menjadi alat-alat kesehatan, tiga minyak goreng. Nah, namanya Sonia. Sania ya. Nah, Sania ini ada kemasannya. Nah, apa disebut? Ada yang kemasan setengah liter, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter. Nah, itu kedalaman, kepanjangan, atau kelebaran. Nah itu contohnya ya. Nah, kalau misalnya dia Sania punya ukuran yang berbagai macam, itu kedalaman ya. Nah, kalau kelebaran misalnya apa? Nah, itu sama nanti saya listrik, nanti pedomani saja nanti yang saya kirim yang contohnya adalah lipstick lagi, Wardah maksudnya ya. Jadi ada contohnya, ada bedaknya ya, bedaknya ada bedak tabur, bedak kompak, ada lightning yang tweakik ya. Nah, itu kan ada beda-beda definisinya ya, tweakik itu apa. Nah, kemudian saya juga kemarin itu sering apa sih nih tweakik gitu ya, kadang-kadang kita pakai tapi nggak ngerti. Terus foundation, powder gitu kan, tabur. Kalau tabur oke, itu bedak tabur seperti tepung ya. Oke. Gitu ya, nanti kalau nggak mesti produk kita itu punya semuanya ya. Tetapi kalau kita mau satu produk seragam, itu kita membahas punya orang lain gitu ya, sebaiknya membahas punya kita. Jadi ada kontribusi kita buat apakah buat perusahaan kita atau misalnya usaha kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita belajar tentang strategi ya. Nah, ini jabaran dari strategi tadi ya, yang 4 tadi, yang PLC itu masing-masingnya apa ya. Nah ini tahapan perkenalan ya, introduction tadi, ini penjabarannya ya. Ketika produk diluncurkan, berarti kita mencoba mensosialisasikan agar orang atau konsumen itu aware terhadap produk kita. Nah, kemudian karena ini adalah baru, ternyata kan kita butuh biaya promosi yang tinggi ya. Oke, penjabaran. Ya, ini ya. Oke. Ya. Terus, nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di tahap perkenalan ya. Nah, di tahapan perkenalan kita punya strategi peluncuran cepat. Ini kemungkinan ya yang strategi yang kita bisa lakukan. Kalau kenapa kita menggunakan strategi peluncuran cepat agar cepat masa perkenalan kita itu ke publik atau ke konsumen, dengan cara apa? Harga tinggi. Kenapa tinggi? Agar margin tinggi. Kalau margin kita tinggi, pengembalian investasi kita cepat. Nah, promosi tinggi untuk mendorong konsumen mencoba. Nah, promosi-promosi yang gencar itu sebenarnya memang berdampak kepada produk lain yang sebenarnya mereka pakai, kemudian beralih kepada produk kita. Namanya switching cost juga ada ya. Nah, ini strategi pada tahap perkenalan ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan di tahap perkenalan? Pilihan yang keduanya bisa dengan strategi peluncuran lambat ya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan strategi ya. Ini nggak semuanya yang kita pakai ya, kita pilih ya kalau memang sesuai dengan keadaan perusahaan ya. Kita skip saja ini. Nah, ini yang ketiga ya, strategi penetrasi cepat ya, bagaimana cepat kita kuasai pasar yang potensial ya. Nah, kalau strategi menguasai pasar dengan cepat,
otomatis kita jor-joran di promosi sehingga mengeluarkan biaya tinggi di biaya promosi ya, agar kesadaran pasar itu tinggi terhadap produk kita. Nah, jadi strategi orang bagaimana produk itu cepat dikenal konsumen bisa dengan keunikan produk itu. Bisa namanya unik, bisa produk itu unik, sehingga hal-hal yang menjadi pembeda itulah yang membuat konsumen penasaran. Nah, sekarang saya tanya, apa merek produk yang unik yang bisa cepat menguasai pasar? Coba, apa contohnya? Yang di pasar yang memang bisa kita beri contoh apa coba? Bisa lewat iklan di TV, bisa di radio, yang cepat kita kenal. Prosesnya apa contohnya? Boleh produk convenience good, saya pikir ya. Kalau shopping good itu kan tidak tiap hari kita beli, bukan tiap bulan kita beli ya. Nah, coba apa contohnya? Yang produk itu cepat dikenal oleh pasar. Bensu, Mie instan. Ya, bensu. Nah, kenapa dia bisa cepat? Apakah karena dia produk tergolong menyesuaikan dengan selera anak muda, atau ownernya? Iya, karena related sama ownernya, kan ownernya Ruben Onsu, jadi cepet gitu terkenalnya gitu, Bu. Benar, berarti dia bisa memanfaatkan kebesaran namanya untuk meningkatkan perolehan pasar yang akan dia capai. Nah, kemudian apakah kita lihat dia bisa mampu bertahan lebih lama? Nah, itu nanti pasar yang membuktikan ya. Kalau misalnya strategi itu cukup cepat membangun kesadaran merek dari konsumen, karena bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ownernya adalah public figure, ya bisa saja. Karena itu dia cepat menebas batas untuk promosi. Jadi cepat. Jadi dia sebenarnya sudah curi star ya, dan kebanyakan sekarang itu aktris, aktor itu segala macam public figure itu punya usaha, benar? Ya, punya usaha seperti ya Tengku yang yang Tengku Wisnu, kemudian semuanya punya usaha ya, apalagi Raffi Ahmad ya, walaupun sebenarnya nanti apakah dia menggunakan merek orang lain, kalaupun dia mungkin menjadi ambassador ya, itu juga mampu juga mendorong pembelian atau penetrasi pasar lebih cepat ya. Jadi produk yang dikategorikan sebagai produk-produk yang convenience good itu bisa termasuk cepat ya menembus pasar kalau yang dikemukakan tadi, karena punya public figure, bisa saja ya. Nah, public figure itu tentu saja dia punya pasar ya, punya nama ya, sehingga tetapi yang perlu dikatakan di sini, orang Sumatera Barat, orang Padang ini sensitif terhadap harga, benar nggak? Iya. Nah, itu dia ya. Iya, jadi orang Padang ini menariknya dia ikut tren, tapi kebanyakan hanya mencoba satu kali, dan dia sensitif terhadap harga. Ya, itu yang polanya konsumen dari Padang, khususnya dari Sumatera Barat umumnya ya. Nah, ini pembeli sensitif harga nih ya. Oke. Nah, itu emang udah ada penelitiannya Bu ya, emang terbukti Bu ya. Sudah ada penelitiannya, tapi nggak baru. Iya, kalau Jakarta enggak. Kalau Jakarta sudah heterogen, sangat heterogen. Itu kenapa ya Bu? Apa karena memang masyarakat Sumbar yang masih di bawah pendapatannya, atau karena memang kayak gitu kan Bu? Jadi kalau ada tempat makan tuh ramenya cuma awal-awal, nyobain, habis itu udah gitu. Yeah. Apa karena kalau di Padang tuh makanannya juga enak kan, jadi
kafe-kafe itu nggak terlalu, karena makan Padang sendiri juga udah enak gitu Bu, gitu kali ya Bu. Tapi sebenarnya orang Padang bukan pendapatannya bukan relatif lebih rendah, malah kalau kita banding-bandingkan Sumatera Barat, di Sumatera Barat itu Padang, terus Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, itu Padang menduduki pertama di Human Development Index-nya, Bukan APBD HDI-nya ya, itu. Bu, ya? Bukan Iya, APBD. jadi Kalau itu APBD kan jadi pemerintah. Ini bukan, tapi perorangan. ini ya, jadi indeks pembangunan manusianya itu tinggi, artinya mereka punya punya tingkat kesejahteraan yang tinggi, punya pendapatan yang tinggi, bukan ini ya, bukan PAD atau kota ya, atau pendapatan secara umum tentang kota, bukan, dan tapi adalah indeksnya, indeks pembangunan manusianya itu tinggi, artinya banyak yang terpelajar. Cuma yang masalah kita banyak yang homogen kelas sosial kita. Nah, kelas sosial kita cenderung homogen, tetapi terus yang kedua, kita bukan kota perdagangan dan jasa. Kita kota pendidikan. Ya, bukan berarti daya beli kita rendah, enggak. Buktinya orang Sumatera Barat kalau berobat enggak mau ke Cipto, maunya ke Malaka, maunya ke Singapura. Mereka beruang, berduit, makanya semen Padang itu SPH itu semen Padang Hospital. Iya, itu kan dibangun karena orang Padang itu berobat ke luar negeri, makanya dibangunlah untuk menghambat orang Padang berobat ke luar negeri, ke Singapura dan ke Malaysia, ke Malaka dan ke Singapura. Itu didirikanlah rumah sakit bertaraf internasional untuk menghadang orang Sumatera Barat untuk ke luar negeri. Kaya, cuma mereka cenderung lebih heterogen, masyarakat kita tidak banyak homogen. Terus kita bukan kota industri dan jasa, kita kan kota pendidikan. Jadi daya beli kita tidak sedahsyat orang masyarakat di kota besar gitu, seperti di Medan, di Palembang, di Surabaya, kemudian di Makassar, enggak ya. Jadi bukan, terus kita kan orang Padang ini kan strata sosialnya kan egaliter ya. Egaliter. Jadi egaliter itu kan kalau egaliter itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi nggak ada kelas-kelas sosial. Jadi orang Sumatera Barat itu yang keistimewaan mereka egaliter. Nah, daya beli mereka tahu harga juga. Jadi kalau memang melihat mereka itu ini harganya segini, kemudian dinaikkan sedikit, mereka nggak mau beli lagi. Ya, jadi struktur masyarakat. Terus culture kita juga berpengaruh. Budaya kita juga berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah pasar kita tidak pasar yang sifatnya heterogen. Pasar kita lebih homogen. Ya. Jadi kemudian kalau di Jakarta kan kota besar, yang berpendidikan tinggi, terus berpenghasilan tinggi ada, yang menengah ada, kemudian yang bawah ada, segala macam ada, ya kan? Nah, kalau kita lihat di Jakarta, coba lihat, mobil berseliweran itu mobil-mobil mewah. Kalau di Padang kita bisa hitung pakai jari kan, mobil-mobil mewah. Nah, artinya daya beli juga tidak sedahsyat di ibu kota. Kemudian masyarakat kita secara culture, dia itu pintar. Kalau segitu saya juga bisa bikin sendiri. Kemudian mereka juga rasa penasaran ya. Seperti yang kemarin itu Marawa itu ya, sebenarnya dengan dengan tweet-tweet orang yang mengatakan Marawa begini, sebenarnya Marawa itu sudah dapat promosi gratis ya, dipromosikan secara gratis oleh orang-orang yang tidak dibayar. Akibatnya setelah Marawa Beach Club itu berinvestasi, banyak investor yang berminat menginvestasikan uangnya di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.
Ya, besok di Anailand itu ada Cimory, seperti yang dekat Ibumi itu kan ya. Nah, itu banyak sekali investor-investor yang tertarik untuk berinvestasi karena apa? Karena dahsyatnya pemberitaan tentang Marawa Beach Club. Nah, itu apa ya? Itu ternyata promosinya bukan negatif ke Marawa tapi menjadi positif. Ya, benar nggak? Nah, Jadi tetapi lebih terkenal kemudian lebih terkenal sehingga menarik investor di luar Padang untuk melakukan investasi karena melihat Marawa itu sangat booming gitu. Orang penasaran dan memang di beberapa kantor ya perbankan itu kalau misalnya atasannya ada tamu ke sana dibawa, sudah ada tempat yang representatif seperti lighthouse gitu kan. Nah, itu kan orang kan suka tempat-tempat yang berbeda ya. Ya wajar karena yang Marawa itu dibangun dengan investasi yang besar, otomatis makanannya juga mahal ya. Artinya memang disajikan dalam bentuk dalam bentuk yang tampilan menengah ke atas, kemudian investasinya besar, kemudian kesannya eksklusif, tentu juga harus dibayar mahal, ya. Nah, jadi bukan karena masyarakat kita kebanyakan miskin, bukan, ya. Tapi daya beli kita itu tidak sedahsyat, tidak sebesar masyarakat yang berada di kota besar. Kemudian masyarakat kita cenderung lebih homogen, ya. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan perilaku. Kemudian budaya juga berpengaruh. Itu hasil penelitian bahwa kita sangat sensitif terhadap harga, ya. Walaupun secara teoritis yang sensitif terhadap harga itu adalah orang yang berpenghasilan tingkat bawah, ya. Tapi ternyata enggak, karena kita kan cenderung homogen. Tidak terlalu banyak perbedaan status sosial di Kota Padang, benar nggak? Iya, Kalau di Jakarta, iya di kota besar kan miskin, terus kaya sekali. Nah, itu kan lebih banyak ke ini hedonnya ya Bu ya kalau di nah metropolitan. hedonisme. Nah, kita lihat sebenarnya hedon itu kan artinya kan pola hidup, ya. Dan itu memang sosialita banyak itu melakukan hedon seperti itu, ya. Kayak di Karena Merawa mereka ini sendiri misalnya Bu, kayak di Merawa ini kan Hmm? walaupun mereka ada duit, mereka bakal mikir-mikir lagi kan, ngapain sih ngabisin duit cuman untuk beli itu gitu kan. Mending Iya. yang lain dan harga yang lebih murah gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka mampu untuk ke sana gitu. Ya, yang hebatnya mereka ke sana tuh ini karena kadang-kadang kantor. Kalau pribadi mereka nggak mau. Nah, Iya, itulah betul. cerdasnya orang Sumatera Barat. Jadi ngapain ngabisin uang? Kalau Nah, ada tapi bendaharanya baru mereka ke sana tuh. ada kantor misalnya menyambut tamu dari luar, ada misalnya tamu penting dari Jakarta, baru mereka ke sana untuk menyajikan suasana yang representatif gitu, ya. Jadi memang dengan adanya masyarakat yang cenderung homogen sebenarnya sebuah sebuah keuntungan saya pikir juga satu sisi, ya. Nah, kita hedonnya juga nggak banyak, ya, hedonnya juga nggak banyak, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, kita ada bocor ini di pasar, kemudian diperkenalkannya atribut baru, harga tetap, ya, malah kadang-kadang turun, kemudian rasio penjualan dan promosi menurun. Jadi promosi sudah mulai menurun, ya, karena produk kita sudah dikenal, ya. Yang promosi yang paling besar itu ada di tahap perkenalan, ya. tahap perkenalan itu kita jor-joran mengeluarkan uang, ya. Kemudian bagaimana strategi yang akan kita terapkan pada tahap pertumbuhan? Nah, ini ada nih di pertumbuhan, malah kadang-kadang mereka menambah modal baru, ya. Terus berusaha memasuki segmen pasar baru, ya. Nah, makanya divisi research and development itu kadang sering nggak tidur, benar nggak?
karena dia berpikir terus apa yang mesti dibikin biar berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah, di sanalah kumpulan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas, yang inovatif, yang bisa memikirkan hal-hal yang bernilai keterbaruan untuk mencapai performance yang lebih baik. Nah, kemudian menurun harga untuk menarik pembeli ya, menurunkan harga, terus tentu saja memperbaiki kualitas, menambah atribut dan memperbaiki tren atau enggak ya. Nah, kedewasaan ini kita mulai ya. Pertumbuhan mulai menurun ya. Kemudian mulai jenuh yang seperti saya bilang tadi, pasar mulai jenuh ya. Orang sudah mencari produk-produk baru, produk-produdak substitusi, produk-produk baru lainnya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Terus, nah, seperti jadi rasa ya. Bagaimana cara kita melakukan modifikasi pasar ya, bisa menggunakan melalui pengaturan volume ya. Nah, ini bisa, ini teknisnya mungkin tidak dijabarkan di sini ya. Kemudian memperluas jumlah pemakai ya. Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh Vela tadi, kita bisa masuk segmen baru ya. Kita bisa meluncurkan produk-produk baru, kita bisa meluncurkan strategi-strategi baru, dan kita bisa meluncurkan siapa target yang kita tuju, dan kita harus segera untuk melakukannya agar tahap kedewasaan ini tidak sampai ke tahap decline atau penurunan. Oke. Nah, seperti apa modifikasi produk yang bisa kita lakukan ya? Nah, ini kita tahap tahap kedewasaan ya, jangan. Nah, ini kita di tahap kedewasaan. Di tahap kedewasaan kita melakukan modifikasi produk. Nah, bagaimana cara memodifikasi produk? Kita tingkatkan kinerja fungsionalnya, misalnya kegunaannya yang kita tambah, manfaatnya yang kita tambah, sehingga konsumen melihat, wah ini ternyata adanya penambahan fungsi dari produk itu gitu ya. Misalnya kalau produk kita itu adalah produknya adalah produk kosmetik yang fungsinya adalah menjadi produk pelembab, mungkin kita bisa tingkatkan pelembab sekaligus dilindungi oleh tabir surya gitu ya. Jadi fungsinya meningkat gitu ya. Kemudian strategi untuk mengembangkan atribut-atribut, misalnya kita sediakan ukuran yang kalau dulu hanya 200 ml, kita bagi 100 ml gitu ya. Jadi atau kita berikan warna, produk itu gulanya mungkin hanya plain, kemudian mungkin kita berikan warna atau esen, nah atau aksesoris yang akan menambah kemenarikan produk itu ya. Nah, kemudian kita modifikasi marketing mix-nya. Nah, harganya bagaimana cara kita modifikasi, tapi bukan price mix ya. Kita berikan potongan ya, misalnya cashback-nya dari harganya 20.000 jadi 18.000. Itu pernah nggak kita lihat? Pernah, sering terjadi. Pepsodent misalnya memberikan potongan harga 5.000, itu kan. Deterjen juga ya, Sunlight gitu ya, atau ekstra 20%. Pernah nggak seperti itu? Nah, itu bagian dari strategi-strategi. Terus cara pembayarannya, misalnya pembayarannya kemarin itu adalah online, sekarang cashless gitu ya. Nah, atau merubah harga ya, kemudian distribusinya bisa menambah gerai-gerai, memberikan insentif misalnya kepada konsumen yang beli banyak, atau mungkin kepada karyawannya, atau mungkin mengurangi outlet karena dianggap tidak efektif lagi, mungkin berbiaya mahal kalau banyak outlet, mungkin kita kurangi ya, kita tarik menjadi hal-hal yang lebih produktif ya. Nah, kemudian kalau promosi itu bisa iklan. Nah, advertising ini bisa kita lakukan melalui media sosial. Kalau media cetak mahal ini ya, jadi
Jadi orang sudah nggak tren lagi untuk menggunakan media cetak, lebih mahal. Orang sekarang semua media sosial ya, lebih murah. Sales promotion apa itu? Beli 1 dapat 2, kasih voucher, terus kasih apa lagi, rabat gitu ya, kemudian kasih bonus, kasih gift, kasih potongan harga. Nah, itu masuk promosi penjualan. Personal selling, langsung menjual ke teman-teman dan melakukan publikasi seperti apa menjadi sponsor dalam sebuah kegiatan ya. Oke. Nah, kenapa sih pada saat terjadi tahapan penurunan apa penyebabnya? Oh, ternyata teknologi kita sudah nggak sesuai, sudah jadul. Orang sudah menggunakan alat tanpa karyawan, kita masih menggunakan karyawan. Terus pergeseran preferensi konsumen, apa ini contohnya? Coba. Pergeseran preferensi konsumen, apa ini contohnya? Ini pergeseran selera atau kesukaan konsumen. Nah, mana yang update sekarang kita contohkan? Ada yang bisa memberikan contoh? Pergeseran preferensi. Kalau dulu konsumen itu nggak suka hangout di kafe atau coffee shop ya. Nah, sekarang justru hangout atau kongko-kongko di coffee shop itu menjadi sebuah gaya hidup, benar nggak? Sehingga coffee shop dan kedai-kedai kopi itu tumbuh seperti jamur di musim hujan di Padang, benar nggak itu? Macam-macam dengan konsep yang berbeda-beda. Ada yang tematik ya, seperti Kuali Nyonya dengan menyediakan co-working space, terus menyediakan kolam renang untuk anak, kemudian mendesain kafenya dengan konsep rustic ya, agak sedikit vintage, agak vintage, rustic ya, agak. Terus atau ada juga yang temanya seperti kubus ya, seperti kotak-kotak gitu ya. Nah, itu ada di kampus juga ada. Terus ada yang temanya vintage, ada temanya yang rustic, ada temanya yang legend. Nah, itu kan orang-orang itu lebih suka kepada tempat yang mereka senangi. Nah, itu ditangkap oleh pasar, ditangkap oleh provider. Nah, pergeseran selera konsumen inilah yang harus cepat dipahami ya. Jadi orang sekarang suka minum di kopi shop atau kedai-kedai kopi ya. Kalau dulu mana ada, jarang sekali, sehingga kedai kopi itu laris sekarang ya. Nah, meningkatnya persaingan ini pastilah ya, karena orang kemudian dengan teknologi, ada digital marketing, kita masih tetap jadul mungkin dengan WA atau mungkin dengan email, sekarang udah tinggal. Terjadinya kelebihan kapasitas, terlalu banyak supply kita, persaingan harga dan erosinya laba. Erosi ini tergerus ya laba karena adanya beberapa tempat yang membutuhkan biaya lebih besar atau bagian atau divisi yang besar ya, sehingga laba juga makin menurun ya. Oke. Nah, bagaimana strategi yang harus kita lakukan? Terpaksa kita melakukan investasi. Kalau tidak, ya udah, berarti kita hanya selektif untuk menginvestasikan uang kita. Takut nanti kalau kita tingkatkan malah akan menambah kerugian ya. Kemudian menuai ini artinya mengambil yang sudah ada saja, atau kita menjual aset ke orang lain, kita lepas kalau kita tidak mampu. Ini bisa saja terjadi ya, investasi. Nah, ini strategi pertumbuhan produk dan pasar ya. Ini kalau pasar lama, ini pasar baru, ini produk baru pertama. Nah, untuk pasar yang lama, kemudian juga produk yang lama, berarti perlu kita strategi penetrasi pasar. Untuk pasar yang baru dan produk yang lama, berarti kita mengembangkan pasar melalui pengembangan produk atau atribut ya. Tapi apabila pasarnya itu lama, kemudian produk yang baru, berarti pengembangan produk barunya extend. Tetapi kalau pasarnya baru, kemudian produk yang baru,
Berarti kita bedakan menjadi diversifikasi. Ya, ingat ya, differentiation dengan diversification berbeda. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk merek. Nah, merek pastilah tahu semuanya ya. Oke, merek tahu ya. Identitas, nama, tanda, simbol, rancangan, kombinasi semuanya itu dimaksudkan sebagai sebuah merek. Nah, apa itu merek? Merek itu adalah atribut, merek itu adalah manfaat, merek itu adalah berhubungan dengan nilai, merek itu adalah berhubungan dengan budaya, merek itu adalah berhubungan dengan kepribadian. Nah, atribut Mercedes itu kita kita posisikan sebagai produk yang mewah, eksklusif, prestisenya tinggi, ya, kemudian ada manfaat fungsional atau emosional. Nah, kalau fungsional sesuai dengan fungsinya, tetapi kalau emosional, bagaimana orang memandang kita. Nah, itu bisa aspek sosialnya juga. Kemudian nilai, ya. Kalau Mercedes itu adalah mobil berkinerja tinggi, terus mahal, tetapi tingkat keamanannya sangat bagus, kemudian produknya tahan lama. Nah, itu ya. Kemudian kalau budaya, Mercedes ini diciptakan di pabriknya ada di Jerman. Jerman itu adalah negara yang perfect, orangnya sangat perfeksionis, terorganisasi dengan baik, tepat waktu dan berkualitas. Jadi orang Jerman itu lebih ketat soal waktu dibanding orang Inggris, ya. Kata teman saya yang sekolah di Jerman, ya, sesuai dengan kepribadian dan pemakaiannya ini, ya. Baik, ini ya, Pak. Ini bisa dilihat nanti, ya, bisa dilihat. Nah, ini Eker ini ahlinya merek, ya. Jadi dia kalau misalnya manajemen masalah, suhunya Philip Kotler, kalau merek ada Aker, ya. Nah, ini dia merek, ada level yang disebut dengan ada 5 level sikap pelanggan terhadap merek, ya. Pelanggan pertama adalah pelanggan yang mengganti merek terutama untuk alasan enggak. Artinya mereka tidak setia terhadap merek, ya. Kemudian pelanggan puas, mereka tidak akan pernah puas, mereka tidak akan mengganti merek. Benar nggak? Ini memang sesuai yang kita ya, kita banget gitu ya. Terus pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek. Artinya dia udah nggak memikirkan mengganti merek karena dia sudah loyal. Pelanggan menghargai merek dan menganggapnya sebagai teman. Nah, ini sudah sampai kepada partner, ya. Nah, ada yang masih ingat nggak di perkuliahan awal ada yang disebut dengan customer development process? Ada yang masih ingat? Kalau nggak salah itu kuliah ke-4 ya. Customer development process. Ada yang tahu 8 tingkatan sebelum konsumen itu dianggap sebagai partner oleh perusahaan atau merek. Ada yang ingat nggak? Yang pertama apa? Suspek. Yang kedua prospek. Yang ketiga the first buyer. Yang keempat apa? Repeat buyer. Yang kelima client. Yang keenam member. Ketujuh advokat. Yang kedelapan mitra atau partner. Nah, partner inilah yang ini nomor 4 ini. Karena menghargai merek dan menganggapnya sebagai teman, partner, mitra sejajar, ya. Nah, jadi perusahaan itu akan berusaha mencapai level partner bagi konsumennya, atau konsumennya menganggap produsen akan memperlakukan konsumen sebagai partnernya dia. Nah, kalau konsumen sudah menjadi partner bagi produsen, konsumen ini akan menjadi brand ambassador gratis bagi perusahaan. Ya. Nah, ini awalnya suspek. Yang paling rendah itu suspek, sampai yang paling tinggi itu partner. Ya. Jadi suspek, prospek, kemudian jadi kalau ada dia beli dan punya pasar yang punya daya beli cukup, dia akan di first buyer. Kalau dia puas,
puas, dia akan menjadi repeat buyer. Kalau dia puas, loyal, dia akan menjadi apa? Klien, ya, konsultasi. Kemudian yang berikutnya members, dia akan menjadi anggota dari komunitas produk tersebut. Dan yang ketujuh, dia akan menjadi advocate, pembela. Apapun yang dikatakan oleh Samsung, karena dia cinta sama produk Samsung, HP atau smartphone Samsung, dia akan bela bisa-bisa. Itu namanya advocate. Naik lagi yang paling tinggi, partner. Dia menjadi partner dari Samsung. Dibela, dipromosikan. Nah, itu namanya customer development proses. Proses pengembangan karyawan konsumen itu dari awalnya dia tidak kenal sampai menjadi partner adalah butuh proses yang mendalam dan panjang. Karena itu produsen akan memelihara konsumennya dalam bentuk apa? Namanya CRM. Customer Relationship Marketing. Ya. Nah, itu namanya. Oke. Dan pelanggan terikat kepada merek. Emotional bondingnya terikat kepada merek, ya, di paling tinggi. Nah, coba lihat di sini, ya. Keputusan pemberian merek, ya. Kita memutuskan untuk pakai merek. Apa merek kita? Apakah nama individu atau nama keluarga atau nama perusahaan? Kemudian bagaimana strategi kita membangun merek? Ya, perluasan klinika, perluasan merek, multi merek, merek baru atau merek bersama, co-branding. Kemudian baru kita reposisikan merek kita, ya. Namanya di rebranding, ya, atau repositioning, ya, di repositioning. Oke. Nah, ini adalah Coba kalau kita lihat di sini pertanyaannya. Kapan sebuah merek lebih dari hanya sekedar merek? Coba. Pernahkah Anda berpikir bahwa keputusan pembelian utama bagi Anda ada pada merek? Maksudnya, apakah kita membeli produk, merek menjadi perhatian penting? Nah, coba kita diskusikan. Ini pertanyaan untuk diskusi, ya. Apakah kita membeli itu karena kualitas atau karena merek? Tetapi merek mencerminkan kualitas. Merek mencerminkan identitas. Merek mencerminkan promosi tentang produk itu. Merek mencerminkan apa? Anggapan orang terhadap merek tersebut, persepsi. Benar nggak? Nah, apakah hal ini disebabkan oleh perbedaan kualitas atau didasari oleh harapan tentang bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan Anda? Nah, coba apa jawabannya ini? Mungkin nanti apa ya? Nanti diskusi ya lebih lanjut, ya. Oke. Nah, ini kenapa sih merek? Jadi ini kita berada pada setting produk strategi, produk strategi and branding, ya. Jadi kita branding, ya, memudahkan penjual, memproses order, ya. Kemudian nama merek dagang ini manfaat atau keuntungan merek bagi penjual. Nah, itu penting merek, ya. Nah, ini keputusan merek, keputusan nama merek, ya, ada nama individu, ada nama kelompok, ya, yang berbeda-beda, ada nama negara. Nah, kualitas apa yang diinginkan dari sebuah merek? Manfaat produk, kemudian kategori produk dan jasa, kualitas, kemudian mudah diingat, ya, terus berbeda dan tidak memiliki arti yang jelek di negara atau bahasa lain. Benar? Makanya merek ada Kijang Innova, itu sebenarnya Kijang yang penuh dengan inovasi, innovation. Nah, keunggulan pemasaran pada merek yang kuat. Merek yang kuat itu memiliki keunggulan. Kenapa? Terjadinya peningkatan persepsi terhadap kinerja produk. Orang akan punya loyalitas yang tinggi. Pernah nggak produk itu kita bela habis-habisan karena kita senang? Pernah nggak itu? Kenapa kita bela produk itu habis-habisan? Nah, itu juga perlu perlu jawaban yang
ini perlu jawaban yang sesuai dengan pengalaman kita tentunya. Nah, kenapa kita setia pada satu merek? Nah, pertanyaan saya. Coba, ada yang bisa jawab? Boleh pengalaman Udah pribadi. nyaman Bu Dok. Bu Dok. Berarti sudah nyaman, berarti, nah kalau nyaman berarti sesuai dengan ekspektasi kita kan ya? Apakah kenyamanan itu salah satunya sesuai dengan ekspektasi kita terhadap produk tersebut? Iya. Ya, berarti kan sesuai dengan harapan ya. Nah, kalau sesuai dengan harapan, apakah sesuai dengan harapan berhubungan dengan kualitasnya, atau kinerjanya, atau reputasinya? Nah, itu juga perlu. Kalau misalnya nyaman dengan produk itu pasti ada alasannya. Kalau saya nyaman dengan satu produk karena saya melihat produk itu tidak bikin rambut saya gatal, bikin rambut saya tidak berketombe, kemudian produk itu tetap punya perusahaan yang besar dan bagus gitu. Artinya apa? Saya melihat produk itu lebih sebagai produk yang atributnya berkualitas untuk saya. Belum tentu untuk yang lain berkualitas, benar nggak? Nah, karena itu produk itu juga berhubungan dengan preferensi dari konsumen. Oke? Nah, ini ya. Ini bisa lah ya, tidak terlalu diterangkan. Oke. Ini ekuitas merek, ini audit. Nah, sekarang kita masuk pengemasan. Packaging, labeling, ya garansi dan garansi ya. Nah, pengemasan. Ya, kenapa sih kita kemas gitu ya? Karena untuk melindungi produk tersebut ya. Oke. Nah, label, apa sih fungsi label? Pasti ada menjelaskan produk, mempromosikan, mengidentifikasi. Ya, ini udah gampang ini ya. Terus jaminan, gampang. Nah, ini paling itu, ini sudah chapter berikutnya. Ini Bu Eri yang menerangkan. Oke, nanti aja ingatkan saya ya untuk share ini sebentar. Ya Bu. Ya, terus nanti kalau ujian akhir, saya buka slotnya di ujian akhir saja karena belum tahu tanggal berapa ujiannya. Ya, kemudian ada yang perlu ditanyakan? Jadi PR-nya